Sebab ke-29, yaitu tidak ada pendidik yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Jadi gini, Anda jangan selalu mengandalkan otodidak. Otodidak itu hanya untuk materi-materi tertentu. Misal contoh, Anda baca tentang kisah-kisah, ya, tentang masalah, baca tentang masalah surga dan neraka, ya. Mungkin itu masih bisa kita otodidak kita baca. Tapi ada hal-hal terlalu yang tidak bisa dengan otodidak. Ya, seperti misalnya masalah akidah, masalah fikih, ya. Ini perlu kita belajar. Perlu ada seorang pendidik yang bersama kita. Dan ini masuk dalam hampir seluruh lini kehidupan sebenarnya. Kapan kita memiliki seorang penasihat atau pemandu, ya, dan memang dia memang orangnya kompeten di bidangnya, maka dipastikan akan berhasil. Ya. Ada juga orang yang mungkin kalau otodidak itu kayak baca buku misalnya, atau dia olahraga sendirian, mungkin dia bisa sampai pada titik tertentu, tapi jelas akan beda kualitasnya dengan kalau ada orang memiliki trainer-trainer yang memang melatih dia. Seperti itulah kurang lebih. Dan kita temukan para ulama-ulama kita dulu. Kalau kita kenang kisah mereka, mereka punya guru-guru. Ya memang guru-guru ini pendidik yang mengarahkan mereka di bidang yang sedang mau ditekuni. Keberhasilan Sultan Murad rahimahullah, ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, yang membuka benteng Konstantinopel, gitu kan. Kalau tidak salah di 1453 Masehi, yang Nabi SAW mengatakan kalian akan membebaskan Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin pada saat itu, sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu. Kan gitu. Itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kisahnya? Awal waktu dia masih kecil, anak ini sangat manja karena hidup di kerajaan. Dan malas belajar gitu. Maka Sultan Murad mencari seorang pendidik. Didatangkanlah seorang guru pendidik. Akhirnya pendidik ini melihat sikapnya Sultan Muhammad ini. Dia mengatakan, wahai Sultan Murad, dikatakan kepada ayahnya Sultan Muhammad ini, kalau anda mau anak anda saya didik, maka saya didik dengan cara saya. Karena selama dia masih begini polanya, akan sulit. Kata Sultan Murad, lakukan yang kau mau lakukan. Maka gurunya pun mengambil rotan, lalu mencambuk Sultan Muhammad di hadapan ayahnya. Dan Sultan Murad membiarkan itu. Pada saat si Sultan Muhammad ini melihat ayahnya tidak membelanya, disitulah dia tunduk dengan pengasuhnya, dan akhirnya dalam hitungan beberapa waktu saja ke depan bisa hafal 30 juz Al-Quran, menyelesaikan 6 buku hadis, dan banyak hal-hal yang dilakukan. Dan ternyata betul, dia bisa menggantikan ayahnya yang menjadi khalifah di umur belasan tahun. Bahkan menembus Konstantinopel di umur 25 tahun. Seorang yang sangat soleh terbentuk dari seorang guru dan pendidik yang baik. Maka Anda perlu menanyakan kepada orang yang sudah pengalaman. Anda mau masuk buka usaha, tanya orang yang sudah berhasil di bidang itu. Anda mau masuk dalam rumah tangga menikah, tanya orang yang sudah berhasil. Anda mau poligami, tanya orang yang sudah berhasil. Anda mau apa saja, tanya. Dan coba jadikan mereka sebagai penasehat. Minta saran. Karena pendidik-pendidik ini penting mengarahkan kita. Pengalaman sudah lalui itu sangat berharga. Sampai dikatakan orang yang lebih tua dari kamu sehari akan punya pengalaman 100 hari. Dan pengalaman 100 hari ini sangat bermakna. Gitu kan? Jangan kita terjerumus lagi pada kesalahan yang mereka pernah lalui. Kemudian kita sama lagi mencari solusi yang sama lagi. Enggak, kita melangkah. Saya waktu mau buka travel haji umrah, saya bukan lagi baru membuka dan merangkak kemudian terjerumus ke lubang-lubang yang pernah teman-teman dulu pernah melaluinya. Enggak, yang sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun, kita duduk ketemu sama mereka, tanya pengalamannya. Pengalaman saya pun dalam membimbing saya satukan. Maka alhamdulillah, kita walaupun baru setahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan, tapi sudah profesional di bidang itu karena tadi, ya. Ini contoh-contohnya saja. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sebab lemahnya iman ke-29, tidak ada pendidik yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Suatu hal yang tidak dilakukan lagi adalah bahwa kekacaubaluan dan ambisi-ambisi pribadi, khususnya dari orang yang memiliki sedikit pengalaman, merupakan penghalang untuk mencapai tujuan dan penghalang untuk merealisasikan maksud. Dan sungguhnya kedisiplinan dan keberaturan akan membawa kepada suatu gerakan teratur yang sukses. Dari sini kita dapat mengetahui urgensi suri tauladan dan pentingnya kepemimpinan. Dan yang saya maksud di sini adalah pentingnya keberadaan seorang pendidik. Ketika pendidik tidak ada, maka hilanglah pendidikan.
Dan apabila pendidikan tidak ada, maka janganlah engkau mengharapkan kesuksesan dari satu pekerjaan. Dan sekalipun pekerjaan itu terlaksana, maka pasti kekurangan menyertainya. Jadi kita butuh orang-orang yang, bagaimana tadi saya bilang, punya pengalaman dan akhirnya bisa membantu kita meraih cita-cita yang kita inginkan. Itu penting sekali. Sering konsultasi dengan orang-orang yang tepat. Ya. Seseorang yang konsisten atau istiqamah terkadang telah menemukan dalam dirinya kecintaan untuk bersikap konsisten dengan baik. Kecintaan untuk menuntut ilmu, kecintaan untuk beribadah, serta kemauan keras untuk berkorban demi agama ini dengan harta dan jiwa. Akan tetapi, kesiapan jiwa yang baik seperti ini tidak memiliki pemimpin sekaligus pendidik yang dapat mengembangkan serta menggali potensi dalam diri orang yang bersikap konsisten itu. Saya ingat dulu waktu masih di kampus Madinah, waktu kami masih S1, itu ada di tahun itu pertama kali kalau saya tidak salah teman-teman kita dari Rusia diterima untuk kuliah di Madinah. Mereka tidak bisa bahasa Arab. Dari awam sekali tiba-tiba datang belajar bahasa Arab. Ada satu program yang saya lihat menarik dilakukan oleh kampus, yaitu di setiap sekelompok teman-teman dari Rusia ini, apalagi banyak di antara mereka mu'allaf, diambil satu orang pendidik dari orang asli Saudi yang bahasa Arabnya bagus, imannya bagus, amal solehnya bagus, disuruh untuk memegang mereka, dan mereka ini para pendidik juga melapor lagi ke kampus gitu kan. Subhanallah, saya lihat sendiri hasilnya. Dalam beberapa bulan orang-orang Rusia itu berubah menjadi orang-orang yang soleh seperti pendidiknya tadi. Sudah mulai bisa bahasa Arab, mulai bisa Al-Quran, bahkan banyak di antara mereka pulang menjadi dai di Rusia. Ya. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Saya mengingat dulu saya pertama masuk ke Madinah. Ada satu orang dulu kakak kelas kami. Sekarang beliau ngajar di Madinah, Dr. Muhammad Ruhaili, adik Dr. Sulaiman Ruhaili. Hafidhahumullah semuanya, Masya Allah orang-orang yang soleh. Itu dulu waktu saya masih SMA dia sudah tingkat 2 kuliah. Dan dia sering datang ke asrama kami, mengajak kami. Saya masih ingat dulu, saya dulu mungkin masih malas sekali baca buku ya. Tapi dengan berbaurnya beliau dengan kami, maka beliau itu setiap kali mau menjelang maghrib atau habis asar, beliau memberitakan kepada kami, saya akan datang jemput kalian ya. Saya sama beberapa teman-teman orang Indonesia, saya akan ajak ke Masjid Nabawi, pergi ke Masjid Nabawi, sholat sama-sama. Nanti duduk. Terus kemudian diajak makan di mana, kadang-kadang ke rumahnya bertamu. Sering kali juga pada saat kami sudah turun di asrama, sudah selesai sholat isya di Masjid Nabawi, beliau saya ingat betul mengeluarkan satu buku kecil, Kutaibat gitu ya, diistilahkan Kutaibat. Buku kecil, jadi buku seperti ini tapi mungkin lebih kecil lagi, mungkin setengahnya ini gitu kan. Buku yang kecil, isinya misalnya tentang usulul thalatha, tentang 3 asas pondasi pertama dalam agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam gitu kan. Dalam bahasa Arab, kemudian beliau bilang, ayo kita sekarang bertanding menghafal buku ini ya. Sampai kami tuh tandingan untuk menghafal, lalu kita store kepada dia. Kemudian dijelaskan sama dia makna-makna itu. Pernah juga beliau ajak kami keluar ke jalan Mekah lama ya, disilakan dengan Thariq Makkah Qadim, naik mobil, kemudian kami masuk ke tengah-tengah padang pasir berkemah. Kemudian beliau bacakan tentang Riyadhus Shalihin, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang Dajjal. Itu menyentuh sekali. Kita sholat malam sama-sama berjamaah dan seterusnya. Bicara tentang masalah akhirat. Ini saya rasakan betul-betul pengaruhnya luar biasa dalam jiwa kita gitu. Terbentuk pribadi-pribadi ini, maka butuh pendidik-pendidik. Nah, Bapak Ibu di rumah usahakan anak-anaknya punya pendidik. Ya, walaupun Anda seorang pendidik, belum tentu Anda bisa mendidik yang tepat. Ya. Banyak para ulama memanggil ulama-ulama lain atau pengajar lain untuk mendidik anak-anak mereka. Sultan Murad itu termasuk orang yang faham agama, tapi beliau panggilkan guru khusus pendidik buat anaknya Sultan Muhammad. Karena dia juga punya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa semua dia luangkan waktu buat anaknya misalnya. Maka panggilkan ke rumah para guru-guru hafidh Quran, ya, guru-guru yang pendidik yang memang bagus, ya, kompeten di bidangnya, seperti itulah. Kata penulis, berapa banyak dari kelompok generasi muda ini yang mempunyai pendidik yang selalu membimbing mereka, menggembleng dan mengarahkan mereka kepada pendidikan yang terarah. Sebagian besar generasi muda telah terperangkap dalam kegelapan ketergesa-gesaan dini. Mereka bertolak berdasarkan ambisi-ambisi individual yang bisa jadi hal itu akan membahayakan diri mereka dan tidak mendatangkan manfaat.
mengambil keputusan dan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa melalui musyawarah, dan semua itu disebabkan karena lemahnya kepemimpinan dan pendidik. Dan ada lagi sekelompok pemuda yang berada di dalam asuhan para pendidik yang sebenarnya para pengasuh tersebut masih membutuhkan kepada pendidik yang lain. Akhirnya mereka melahirkan generasi lemah, kurang konsisten bagikan orang awam biasa yang tidak pernah mengalami pendidikan. Para generasi yang terlanjur demikian itu pada hakikatnya tidak dapat disalahkan, dan yang seharusnya disalahkan adalah para pendidik yang telah memberanikan diri mengemban tanggung jawab sebelum mereka ahli dalam bidangnya. Jadi ini juga poin penting diingatkan ya. Jadi poin pertama kurang lebih kesimpulannya bagaimana kita punya seorang pendidik. Ya, mungkin di antara sekian guru yang kita tahu mungkin ada memang yang ada orang yang pengajar saja, ada yang pendidik. Pendidik itu selalu berusaha meraih pahala dari kita dengan mengarahkan pada hal yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang hal yang kecil diingatkan lagi sama dia, itu akhi lebih baik begini, akhi lebih baik begini, ukhti lebih baik begini, dan seterusnya. Ini berarti pendidik, karena dia mau kita terbentuk menjadi pribadi yang sukses. Seperti itulah. Ya, ada orang tidak tipe mengajar, dia sampaikan selesai, diamalkan nggak ada masalah buat dia. Nah, kita harus punya pendidik. Usahakan kita punya pendidik yang kita bisa raih di bidang itu. Orang belajar bela diri, kalau dia datang kepada ahlinya, pendidiknya dia, memang pelatihnya adalah orang yang ahli di bidangnya, dia akan muncul lahir sebagai orang yang menguasai bidang itu. Begitu juga dengan kursus-kursus yang ada, ya, peningkatan keterampilan-keterampilan. Ya. Ini semuanya kalau ahlinya pasti akan bagus. Begitu juga dalam masalah agama ini tentunya ya. Tapi yang disayangkan kadang-kadang banyak orang buru-buru menjadi pendidik juga, ini di poin yang keduanya. Tapi mereka sendiri belum siap, mereka sendiri juga masih butuh itu. Hanya dengan bermodalkan pernah belajar. Tapi pengalamannya masih kurang. Sehingga dia lemah, generasi yang lahir pun pasti akan lebih lemah lagi. Kata beliau, oleh karena pendidik yang ahli tidak ada, maka sirnalah program pembinaan yang terarah. Program yang memicu dan mempertajam kemauan yang sanggup melahirkan generasi yang berkualitas dan bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan umat. Dan apabila program pendidikan terarah tidak ada, maka yang ada hanyalah program pendidikan yang penuh dengan kelemahan dan meremehkan agama di dalam satu bingkai. Dan masing-masing mengklaim telah mencapai sasaran dan target, sedangkan sasaran dan target sebenarnya masih jauh dari kenyataan. Juga di sini poin saya perlu titik beratkan di paragraf ini. Saya ingin berbagi pengalaman. Pernah ada satu sekolah Islam di daerah Jabodetabek yang datang kepada saya pemiliknya lalu meminta saya untuk menjadi penasehatnya. Maka saya mengatakan baiklah. Tapi dengan syarat saya harus mengetahui semua programnya dan memang jangan ada yang berjalan kecuali dengan penyampaian dari saya. Setujulah dengan itu. Subhanallah. Berjalan waktu, saya menemukan sekolah ini tadinya sudah sepakat dengan saya begitu, ternyata tidak dijalankan. Jadi ada saja yang dilakukan tanpa seizin gitu. Sehingga akhirnya program-program yang ada menjadi lemah. Ya. Dan pernah satu kali mereka bermusyawarah sama saya mengatakan, Ustadz rencana kita akan buat anak-anak SD itu kira-kira bagus nggak kalau per 1 tahun, ya, jadi kelas 1 SD misalnya hafal 5 juz Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan kalau nggak salah 1 juz ya. Atau 5, saya lupa. Anggaplah mereka mengatakan 5 juz. Jadi kelas 6 SD sudah tamat 30 juz. Kira-kira itu berat nggak? Saya bilang nggak. Justru itu bagus. Terus saya nasihati, saya bilang begini. Coba teman-teman jangan menjadikan tolok ukur kemampuan siswa nanti atau yang akan anak didik kita ini dengan kemampuan kita. Kalau kita memang belum bisa menghafal walaupun 1 juz, maka jangan ditarik kepada anak-anak. Kita cari orang-orang yang kompeten di bidangnya, yang hafid Quran, kemudian letakkan dia di situ khusus untuk menjalankan program tamat SD hafal 30 juz Al-Quran. Jadi itu bisa. Itu contoh saja. Dan di saat seorang pemuda menawarkan dirinya untuk mendapatkan pendidikan di kalangan multazimin, ia segera disambut untuk selanjutnya bergabung dan dibentuk
dalam platform yang penuh dengan kelemahan iltizam. Di situ Anda temui di antara sarana pendidikan yang disediakan untuk pelajar baru tersebut, sungguh sangat mengherankan program-program wisata, pergi jauh dari rumah dalam waktu sekian lama, mendengarkan lagu-lagu dan nasyid-nasyid, dan melakukan pertemuan-pertemuan harian tradisional selama 10 menit untuk berzikir, dan selebihnya adalah obrolan melantur. Bagaimana orang yang seperti ini kegiatan yang akan terdiri dan terbentuk dengan baik. Jadi di antara bentuk kelemahnya pendidik, kalaupun orang mencari pendidik kemudian dia mau tahu lemah atau tidaknya adalah banyaknya program-program kosong yang tidak berisi, tidak menambah sesuatu. Padahal setiap hari itu harusnya bertambah informasi kepada kita, informasi apalah, ilmu apalah gitu yang bermanfaat. Yang lebih memperhatikan dan lebih parah lagi, Anda mendengar berbagai alasan kenapa program itu dilakukan, yang mereka sebut dengan program pengganti atau alternatif. Maka tidak berlebih jika saya katakan bahwa hal tersebut melenyapkan wibawa dan harga diri. Jadi harus programnya juga, kalau pendidik itu dia punya target. Dia mau setiap hari anak didiknya berkembang, bahkan kalau perlu lebih baik daripada dia. Kalau kita temukan tidak seperti itu, berarti memang bukan pendidik. Dia sendiri butuh pendidik lain yang mendidik dia, seperti itulah. Alasan mereka adalah daripada lagu-lagu jahiliyah yang selalu ia dengar di masa jahiliyahnya, maka lebih baik mendengarkan nasyid-nasyid seperti ini. Itu ada di antara nasyid yang dibolehkan, tapi bukan berarti dia menjadi target utama, sehingga sama saja dia meninggalkan ragu ke nasyid saja semuanya. Dan dia tidak dibentuk untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah dan seterusnya. Jika dikatakan kepada para pendidik, biasakan anak didik kalian untuk mengikuti halaqah ilmu dan majlis-majlis zikir, juga menghafal Al-Quran, maka mereka akan mengeluarkan 1001 alasan. Mereka katakan, tanda kutip, kami ingin agar ia cinta kepada agama dan kami tidak ingin membuatnya sibuk dan jenuh. Ya. Sungguh sangat mengherankan, kalian memperpadat program wisata yang kosong dari nilai-nilai pendidikan, sering membawanya pulang pergi ke sana dan kemari, lalu bila ia disuruh membuat program menghafal Quran, kalian merasa kesulitan. Perhatikanlah realitas kekacauan sebagian lembaga pendidikan. 3/4 dari program sekolah adalah latihan drama, bernyanyi. Ya. Mana pendidikannya? Mana program pendidikannya? Mana kaderisasinya? Mana program menghafal Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW? Mana program menziarahi kubur untuk mengingatkan akhirat? Mana pengajaran tentang etika dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW? Kami katakan hal ini semua bukan berarti kami anti permainan, senyum dan hiburan. Akan tapi kami hanya ingin katakan bahwa semua itu adalah cabang dan bukan pokok. Artinya boleh orang rekreasi misalnya, ya, keluar kota dan seterusnya. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Tetapi bukan itu program utama. Harus pada saat rekreasi pun misalnya ada daurah. Apa intinya nih? Bagaimana dalam 2 hari 3 hari mereka kita ubah. Saya kadang-kadang punya program teman-teman sekalian, berharap pada saat orang umroh aja, dalam beberapa hari dengan saya berharap ada apa yang saya bisa buat nih, yang saya bisa berikan supaya berubah. Jadi memang betul-betul kita adakan acara pengajian, diskusi, mungkin ada yang konsultasi tentang masalah pribadinya dan segala macam, supaya mereka pulang memang bawa hasil jadi perubahan. Nah, kalau kita mau jadi pendidik selalu begitu. Dan saya sudah bilang tadi, ciri pendidik yang baik adalah pada saat ada apa saja walaupun kecil, selalu dia langsung ingatkan, selalu dia langsung ingatkan. Ini poin yang sangat luar biasa. Bagaimana kita, teman-teman sekalian, selalu berada di peningkatan kualitas dan kuantitas dari apa yang sudah kita ketahui. Kalau Anda selalu sama saja dengan kemarin, maka tidak ada sesuatu yang bertambah. Apakah baik dari bacaan Quran, apakah hafalan Quran, apakah pengertian, apakah penghafalan hadis Nabi SAW atau pengamalannya, atau mendapatkan kisah baru dari orang-orang soleh, atau Anda lebih menambah secara kualitas dan kuantitas dari sisi ibadah Anda. Ini semuanya yang tentunya harus diperhatikan baik-baik. Ya. Allahu a'lam. Itu bahasan kita di sebab ke-29.